Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yani, kali ini jurnal harian ke-10 tentang manajemen ASN. Dan di dalam manajemen ASN ini dibahas bagaimana ASN ini eh, gimana ya bilangnya, dibentuk atau diangkat sebagai ASN dari mulai penetapan kebutuhannya sampai pengangkatannya dan apa saja sih hak-haknya ASN itu dan juga tanggung jawabnya ASN ini dibahas di manajemen ASN. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini nanti adalah bahwa ASN, jangan lupa bahwa ASN itu tindak tanduknya semuanya diatur oleh perundang-undangan. Karena kita harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku, dan kita nggak boleh asal ya di dalam bertindak tanduk, berperilaku. Karena semuanya itu kita ada undang-undangnya, tidak boleh asal. Jadi kita sebagai ASN ini walaupun bukan di tempat kerja tapi di luar di muka umum kita juga tetap harus menjaga perilaku kita gitu. Etika kita harus dijaga betul karena kita semuanya berkaitan dengan undang-undang. Nah, di dalam manajemen ASN ini, yang pertama kali dilakukan adalah akan ada penetapan kebutuhan. Ya, penetapan kebutuhan oleh organisasi itu dilihat butuhnya apa, butuh berapa. Setelah ditetapkan kebutuhannya untuk berapa orang yang dibutuhkan di posisi ASN itu baru ada yang namanya pengadaan. Nah, pengadaan ini kemarin kalau teman-teman yang mungkin 2019 mulai ya, itu kita sekarang sudah menggunakan sistem CAT, ya komputer ya. Nah, kenapa kita pakai sistem CAT? Ya, kalau dari yang kemarin-kemarin, jurnal yang kemarin, kita harus sebagai ASN harus apa? Yo, harus ada transparansi kan ya. Nah, transparansi ini diwujudkan dalam bentuk CAT ini karena sesungguhnya ASN itu adalah menjadi ASN itu adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Nah, jadi kita tidak boleh menutup-nutupi. Nah, hasilnya makanya kita harus pakai CAT ini. Dan kemudian ada pengembangan. Setelah dari pengadaan ada pengembangan, yaitu pengembangan kompetensi. Ya, kemudian kita nanti akan ada diklat. Nah, kenapa setiap ASN harus mengikuti diklat? Diberikan diklat apapun ataupun BIMTEK, bimbingan teknis. Nah, itu juga merupakan hak-haknya ASN. Nah, ASN ini nanti juga ada penilaian kinerja. Jangan pikir kalau sebagai ASN, wah enak saya sebagai ASN sudah dijamin negara kok. Tidak ya. Ada juga penilaian kinerja nih setiap tahunnya yang diwujudkan dalam bentuk SKP. Nah, dalam bentuk SKP ini ada target-target yang harus kita penuhi nih guys. Jadi, tidak boleh asal. Jadi, bukan ASN, enak bisa ongkang-ongkang kaki, juga toh masih dilindungi negara. Enggak ya guys, kita masih bisa diberhentikan kalau misalkan kinerja kita buruk. Dan kemudian ini adalah tanggung jawabnya ASN, dia harus berdisiplin. Nah, kalau sudah disiplin nih, ada namanya sistem merit ya. Di sistem merit ini ada penghargaan dan juga ada sanksi nanti. Kalau kita memberikan lebih atau kita memberikan kebermanfaatan yang berlebih untuk negara, maka kita bisa dapat penghargaan. Nah, kalau misalnya kita nggak disiplin, kita bisa nih guys, lihat, kita bisa diberhentikan. Jadi jangan pikir kalau Anda sebagai ASN, wah enak kok saya dijamin negara, saya nggak akan dipecat atau apa. Nggak, bukan seperti itu ya. Karena kita di sini ada penilaian kerja dan berarti kita masih punya kemungkinan untuk diberhentikan negara. Jadi jangan main-main. Nah, kemudian ini hak kita adalah mendapatkan gaji dan tunjangan. Nah, kita kan dari kemarin mungkin ngomongin aneka dan segala bentuk yang harus dilakukan ASN. Nah, tidak selalu berat-berat juga ya. Maksudnya ASN itu bukan hal yang berat-berat saja, tapi di sini juga ada hal yang menarik, yaitu kita digaji dan kita juga diberikan tunjangan. Kemudian yang menarik lagi adalah kita ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini untuk PNS ya, untuk PNS. Dan kemudian kita juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini seperti perlindungan hukum, perlindungan kesehatan, nah seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau jadi ASN, guys, ingat ya bahwa ASN itu bukan karena dia dijamin oleh negara, terus kemudian kalian bisa seenaknya. Enggak, kita sudah belajar sampai dengan hari ke-10 ini, sudah jurnal harian ke-10 ini ya,
sudah belajar 10 hari ini tentang macam-macam aneka, bahwa ASN harus bekerja secara transparan, harus berorientasi hasil, harus ada pertanggungjawabannya, kemudian harus bisa melayani masyarakat, yaitu kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan, ya berarti kita harus mementingkan kepentingan publik dulu, dan kemudian kita diatur oleh undang-undang, kita diamati terus, diawasi terus oleh undang-undang. Nah, kalau Anda tidak siap dengan hal-hal yang kemarin itu kita sudah bahas di jurnal harian ini, saran saya jangan jadi ASN, guys. Karena kalau ASN itu bukan hanya penghargaan-penghargaan atau penggajian tunjangan dan jaminan pensiun yang kita dapat, tapi kita juga punya tanggung jawab yang luar biasa besar sebagai pelayan publik ini ke masyarakat, ya. Nah, kemudian dalam manajemen ASN ini mungkin kalau sebagai dosen kita punya namanya kinerja juga, kita punya SKP, kita punya target, misalkan seperti kita harus tridharma perguruan tinggi ya guys, harus mengajar berapa SKS, harus melakukan penelitian berapa SKS atau menghasilkan sebuah karya ilmiah, dan juga pengabdian masyarakat. Ini kalau sebagai dosen. Nah, tridharma perguruan tinggi ini harus dilakukan per tahunnya. Setiap tahunnya harus memenuhi tiga-tiganya ini ya guys sebagai dosen. Oke, nah segitu saja dulu mungkin yang saya bisa bilang untuk manajemen ASN. Dan ini semuanya berkaitan ya guys tentang aneka kemarin, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Ini semuanya berkaitan dengan nanti pelayanan publik. Bukan nanti ya, yang jurnal harian 9 kemarin tentang pelayanan publik, dan juga hari ini tentang manajemen ASN. Oke, see you guys in the next, maybe last journal ya. Jurnal terakhir saya mungkin nanti tentang whole government, nanti akan kita bahas. So, see you next journal. Thank you. Bye.